adalah Raden Soejono Prawiro Soedarso yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, bukan dari partai politik, tetapi dari perseorangan, pada pemilu tahun 1955. Bahkan ia sempat menjadi ketua sementara DPR pada waktu itu, karena usianya paling tua di antara anggota DPR yang ada. Hal ini memungkinkan karena pada pemilu tahun 1955, peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR tidak hanya dari partai politik, tetapi bisa organisasi masyarakat dan perseorangan. Tingkat elektabilitas Raden Soejono Prawiro Soedarso pada pemilu 1955 itu cukup mencengangkan. Ia memperoleh sebanyak 53.306 suara. Ia merupakan satu-satunya peserta perseorangan yang terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu tahun 1955 itu. Tidak saja pada pemilihan anggota DPR, ia pun ikut serta pada pemilihan anggota konstituante. Lagi-lagi sebagai calon perseorangan, ia pun sukses, lancar jaya, terpilih sebagai anggota konstituante dengan perolehan sebanyak 38.356 suara. Untuk diketahui, bahwa jumlah kursi untuk anggota DPR yang diperebutkan pada pemilu tahun 1955 itu berjumlah 260 kursi. Sedangkan kursi untuk anggota konstituante sebanyak 520 kursi, ditambah 14 kursi yang diisi dari wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Pemilihan umum pada tahun 1955 itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pemilihan anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955 dan pemilihan anggota konstituante yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Dapatlah dimaklumi, Raden Soejono Prawiro Soedarso dengan gemilang meraup keberhasilan di dua jenis pemilihan pada tahun 1955 itu, karena ia dikenal harismatik dan memiliki pengikut fanatik yang disebutkan pada waktu itu sekitar 120.000 orang. Sebagaimana dirilis Ensiklopedia Dunia, Raden Soejono Prawiro Soedarso adalah guru kebatinan. Ia dilahirkan di Desa Sumberan, Madiun pada tanggal 15 April tahun 1875. Ayah Raden Soejono Prawiro Soedarso, bernama Raden Ngabei Kertokusumo, adalah keturunan ke-17 dari Prabu Brawijaya dan ke-13 dari Ki Ageng Pamanahan. Raden Soejono Prawiro Soedarso disebutkan lulusan kelas 3 Volkschool atau sekolah rakyat pada tahun 1890. Bisa dipahami pada zamannya, meski cuma kelas 3, sekolah rakyat atau sekolah dasar di zaman itu sangatlah beruntung. Pastilah hanya segelintir orang Indonesia yang bisa bersekolah. Raden Soejono Prawiro Soedarso juga pernah terlibat dalam aktivitas pergerakan nasional. Dia sempat ikut Sarekat Islam atau SI pada 1920. Tapi selanjutnya mengundurkan diri dari perkumpulan itu. Raden Soejono Prawiro Soedarso mulai menimba ilmu sejati dari Kiai Haji Samsudin di Desa Betet, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian pada tanggal 13 Oktober tahun 1925, ia mendirikan perguruan ilmu sejati di Kabupaten Madiun.
Perguruan ini dapat bertahan lama berkat sokongan dari sukarelawan dan dukungan pengikutnya. Waktu terpilih sebagai anggota DPR merangkap anggota konstituante, usia Raden Soejono Prawiro Soedarso sudah menginjak 80 tahun dan merupakan anggota tertua. Dengan alasan usia, ia selanjutnya mengundurkan diri sebagai anggota DPR pada tanggal 22 Mei tahun 1957 dan digantikan oleh Mr. Soeharjo. Ia pun kembali ke desa Sukorejo dan melanjutkan pekerjaannya sebagai petani dan guru spiritual. Raden Soejono Prawiro Soedarso meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober tahun 1961 di Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, dan dimakamkan di Makam Bangsawan Kuncen, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Demikian, sampai jumpa.